wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ajila dan ini rekan saya. Saya iya kamu. Saya Rifki Ardiansyah. Oh, ya. Benar itu. Di sini kita mau mengerjakan tugas filsafat ilmu, tugas podcast, dan saya materi Yunani kuno, kaum sofisme, dan Saya landasan ilmu secara ontologi dan metafisika ilmu. Ngerti? enggak. Makanya Karena itu kan kita- belum dikasih tahu kan ya. Makanya itu kita bahas. Coba nonton Tentang sofisme. Sih. Aku metakon ini pengertian tentang tentang kaum apa? Sofisme ki apa? Baik, akan aku jawab ya. Ya. Sofisme itu sofisme di Yunani kuno merujuk pada sekelompok pemikir dan guru yang aktif terutama pada abad ke-5 Masehi. Mereka dikenal sebagai sofis yang berasal dari kata Yunani sophia. Sophia berarti kebijaksanaan itu arti. Nah, dari kaum sofisme bukan hanya sekedar filsuf, tetapi juga pengajar yang menawarkan pendidikan dan pelatihan dalam retorika, logika, dan argumen. Contoh. Contohnya itu karakteristik kaum sofisme pengajaran. Contohnya, bukan karakteristiknya. Oke. Tokoh penting siapa? Untuk tokoh-tokoh pentingnya itu Protagoras. Apa bu? Protagoras itu dikenal dengan pernyataannya manusia adalah ukuran segala sesuatu. Jadi dalam arti manusia adalah ukuran segala sesuatu yang mencerminkan pandangan relativisnya tentang kebenaran dan nilai. Jadi kebenaran itu apa ya? Ini kebenaran orang itu beda-beda gitu loh. Oh iya. Nah, intinya gitulah. Intinya gitu. Ya. Yang kedua, Tokoh yang kedua itu Gorgias yang dikenal sebagai retorikus ulang yang meragukan kemampuan bahasa untuk merepresentasikan realitas. Ia berargumen bahwa segala sesuatu bisa dibicarakan dan ditafsirkan secara berbeda. Ya, jadi intinya berbeda lah. Orang itu beda-beda, pandangan orang itu beda-beda. Itu ya guys ya. Jangan ngeyel kalau berarti dikandani wong, ya dibilangin orang, karena ya gitulah pokoknya lah, berbeda lah. Yang ketiga, tokoh yang ketiga itu Hippias. Habis apa meneh? Hippias mengeklaim bahwa ia dapat mengajarkan apa saja kepada siapa saja, menunjukkan betapa luasnya jangkauan sofisme dalam pendidikan. Terus karakteristiknya itu? Karakteristik apa ya tadi ya? Karakteristik kaum sofisme. Karakteristik kaum sofisme itu mengajarkan retorika dan argumentasi. Ya, terus sofisme mengajarkan mengajarkan cara berbicara dan berdebat yang efektif. Contohnya Contohnya ya sering debat lah. debat. Ya, namanya juga cowok kan. Iya. Cowok kan kebiasaannya itu berdebat, bukan gibah seperti cewek. Oh begitu. Iya, Katanya tuh kata-katanya cowok itu salah di mata wanita. Bener. ya gimana lagi, harus Iya. bener. Harus Soalnya bener. kan cewek itu kan susah kalau Susah. dibilangin ya. Iya. Namanya juga kita kan cowok, Oh. calon kepala keluarga, kita harus pasrah. Dan apa ya? Iya. Aku lanjut ya ini ya. Iya, lanjut. Masa nyindir dulu. Iya. Jadi sofis mengajarkan cara berbicara dan berdebat yang efektif. Mereka berfokus pada seni berargumen sehingga siswa mereka dapat mempengaruhi pendapat publik dan memenangkan perdebatan. Jadi Intinya intinya ya gini lah.
yang buat kita oh dia debat biar Gantian. siswanya itu apa ya gitulah pokoknya. iya Yang kedua ini ya, yang kedua relativisme moral dan kebenaran. oh. Banyak sofis berpendapat bahwa kebenaran bersifat subjektif dan tergantung pada perspektif individu. Mereka menantang ide bahwa ada kebenaran absolut dan seringkali mengeklaim bahwa nilai-nilai moral bervariasi antara budaya. Jadi gini, jadi tuh intinya ya, yang aku dapat itu ya ya. tuh mereka semua itu menetapkan bahwa kebenaran itu absolut. Ya. Absolut itu apa? Bahasa ngomong. Panitia ada itu absolut? Absolut Absolut kelambi punya absolut. absolut itu lambi bro. Oh enggak? Yes. Ya itu kan absolut itu lambi. Mark kelambi gitu. Jadi kebenaran itu bisa. Oke, kita lanjut ke karakteristik kaum sofisme yang ketiga ya. Ya. Yang ketiga, keterampilan praktis. Gak bisa disingkat tuh bro. Keterampilan praktis Ya. berbeda dengan filsuf yang lebih abstrak. Kaum sofis lebih menekankan penerapan praktis dari pengetahuan. Mereka melihat pendidikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan sosial dan politik. Jadi keterampilan praktis yang bermaksud untuk menguasai pendidikan dan kekuasaan sosial dan politik. Debat yang lebih. Yang keempat, fokus pada manusia dan kehidupan. Maksudnya Jadi gini, sofisme cenderung lebih antropocentris. apa itu? Seperti Jadi sofisme cenderung lebih antropocentris. Gitulah antropocentris. Nanti aku tulis ya di bawah ini. Berfokus pada pengalaman manusia dan kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dibandingkan dengan spekulasi kosmologis yang sering dilakukan oleh filsuf seperti Pythagoras atau Heraklitus. Ya ada gitu. Warisan sofisme itu gak usah dibahas. Itu kembali ke masa sekarang. Untuk kritik tim, Kritik apa tuh kritik terhadap kaum sofisme? ya, kamu perlu kritik apa enggak? Apa yang kamu ingin kritik ke kaum Apanya? sofisme? Karena gimana ya, mereka itu menuduh kaum sofis mengedepankan keahlian retorika. Jadi dia kurang membenarkan terhadap pernyataan-pernyataan kaum sofisme itu. Benar juga ya. Ya kayak kaum Hawa itu nah. Dia kan memandang laki-laki itu salah di matanya. Tapi ya gimana lagi ya, Ya. semua orang kan ya beda-beda. Tapi cewek nggak bisa, Kok bisa? karena cewek itu selalu ingin benar gitu. Pak. Selalu ini benar. Iya, Ada jalanan. itulah. Ya cukup untuk pengertian kaum sofisme atau Yunani kuno kaum sofisme ya. Sekarang giliran kamu nih. Sekarang giliran kamu apa coba? Yang kamu tanyain itu apa? Dari itu landasan ilmu secara ontologi dan metafisika ilmu. Jadi itu di antara landasan ilmu itu ada hubungannya antara ontologi
dan metafisika ilmu. Ini dibahas dulu satu-satu ya. Ontologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Oleh karena itu, ontologi ilmu merujuk pada studi tentang apa yang ada atau apa yang nyata. Oh, jadi begini. Bisa dibilang keberadaan ilmu secara ontologi itu nyata. Begitu. Apa ya? Bingung aku tuh. Diminum dulu, Diminum dulu. Minum dulu ya guys ya. Langsung contoh. Langsung contoh dalam ilmu fisika. Ontologi membahas apakah partikel subatom seperti elektron, anak, ini fisika. Fisika. Jadi itu ya rumit gitu ya. Rumit. Nah, saya nggak paham. Tapi gimana lagi namanya tugas ya? Ya. Harus kita paksain ya. Harus paksain. Bisa atau enggak kita harus bisa. Iya bisa. Ini dalam ilmu sosial, ontologi membahas apakah konsep-konsep seperti masyarakat atau kebudayaan benar-benar ada sebagai entitas yang terpisah dari individu yang membentuknya. Kalau saya sendiri, kalau saya sendiri sih, kalau saya dapat dari apa ya, rujukan dari yang lain, itu memang ada, benar-benar ada. Begitu. Jadi kan memang cara berpikirnya itu nyata. Gitu. Terus yang kedua, metafisika ilmu. Itu adalah studi tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari ilmu pengetahuan. Jadi sebelum ontologi itu metafisika ilmu. Jadi dia mendasari itu. Lagi langsung ke hubungan nih. Jadi hubungan antara ontologi dan metafisika ilmu itu adalah terkait erat memberikan landasan tentang apa yang ada di dunia ilmiah. Oh iya. Jadi rumit lah. Belum ontologi itu berarti metafisika. Sedangkan metafisika itu kan landasan. Landasan kan ya? Mendasari. Berarti harus itu ya. Dasarnya harus masuk dulu. Terus dan metafisika itu mencoba memberikan penjelasan yang lebih tentang bagaimana entitas-entitas tersebut terstruktur dan bagaimana mereka dapat diketahui. Jadi kan ya dasarnya itu harus diketahui terlebih dahulu, baru cara berpikirnya itu gimana, cara ontologinya itu. Ya di kakak. Ini dimakan dulu. Ya. Lanjutan. Mamsek guys. Bisa mulai lah ya. Ya bisa ya. Oke. Kawan-kawan dan teman-teman semua yang telah mendengar ataupun melihat baik sekian dari kami, dari materi-materi yang kami bawakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, ataupun apabila ada pembawaan yang salah atau yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rifki Ardiansyah dan teman Saya Ahmad Tajila. mohon undur diri dari kami. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.